Ya, intinya yang disepakati yang ditandatangan di 19 Februari itu kita melakukan negosiasi, mungkin harus diingat kembali tujuan utamanya untuk mengamankan industri padat karya kita ya, karena kalau kita tidak menegosiasi akan kena 32%, bukan 19% yang ada di dalam negosiasi. Dan industri padat karya kita seperti tekstil, aparel, furniture dan juga seafood itu dependensi ke pasar Amerika cukup besar ya, 50-60%. Sehingga kalau kena tarif yang tinggi itu pasti akan berdampak kepada padat karya dan kepada lapangan pekerjaan. Jadi sebetulnya itu mungkin harus dimengerti mengapa kita merasakan pada waktu tahun lalu kita perlu negosiasi untuk mendapatkan keringanan itu. Dan dalam perjalanannya di negosiasi itu kita berhasil untuk turunkan ke-19 dan juga mendapat pengecualian untuk beberapa produk unggulan yang tadi sudah disebut, tapi juga ada produk manufaktur seperti consumer electronic, aviation, dan di dalam yang di 19 Februari juga sudah ada khusus untuk beberapa aparel, itu juga bisa didapatkan nol selama kita menggunakan bahan baku dari Amerika. Tapi kita masih ada ruang untuk terus mendorong untuk kita mendapat pengecualian terutama untuk industri padat karya kita. Oke, baik. Nah, tapi baru-baru ini juga kan Mahkamah Agung di Amerika Serikat kan membatalkan kebijakan tarif resiprokal nih yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sehingga akhirnya juga membuat sedikit banyak mungkin ada beberapa pihak yang masih cukup bingung nih dengan ketentuan tarif saat ini begitu ya. Seperti apa sebetulnya Bu Mari akhirnya yang mana begitu memang semua juga bingung ya. Jadi apa yang terjadi dengan keputusan Mahkamah Agung itu, tingkat kebijakan perdagangan Amerika Serikat itu menjadi tambah tidak pasti. Dan itu kenyataannya seperti itu. Jadi sebetulnya untuk negara yang sudah mempunyai perjanjian ART, itu sebetulnya seharusnya berada dalam posisi yang lebih baik, lebih pastilah dibanding yang belum ya. Dalam arti begini, pertama dengan keputusan Mahkamah Agung itu yang terjadi adalah tarif yang ada di dalam perjanjian itu karena dasarnya adalah tarif resiprokal itu tidak bisa digunakan lagi ya, termasuk juga pengecualian. Nah, sekarang yang kita harus bahas dengan Amerika, dan setahu saya pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan ke pemerintah Amerika Serikat melalui USTR yang merupakan negosiator di dalam perjanjian ini. Mereka sudah ada hubungan dan sudah mendapat respons bahwa ada kepastian yang akan diberikan kepada Indonesia dari segi tarifnya berapa yang akan dikenakan untuk menggantikan yang reciprocal tarif. Dan juga diberi penegasan bahwa Amerika akan tetap juga memperhatikan industri padat karya kita. Jadi harusnya kita nggak tahu ya nanti persisnya seperti apa. Mungkin kita tunggu Pak Menko untuk mengumumkan persisnya apa yang dibahas dengan USTR dalam rangka ini. Tapi juga mungkin ini saya tulis beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, memprediksi dalam hal begini. Kalau negara yang sudah menandatangani ART harusnya dapat perlakuan yang lebih baik ya, dan dengan demikian kita bisa mendapat kepastian yang lebih jelas setelah ada keputusan ini. Antara lain waktu itu saya prediksi harusnya nih ya, kita tidak dikenakan apa yang disebut sebagai Section 301, yaitu investigasi yang dilakukan per negara yang dianggap melakukan unfair trade ataupun tidak mengindahkan perjanjian dengan Amerika. Apa artinya itu? Itu kepastian tambahan tuh. Karena dengan 301 Amerika bisa mengenakan tarif tanpa batas atas. Dan untuk 4 tahun, dan itu dasar hukumnya jelas ya, tidak seperti reciprocal tarif. Jadi semoga kita akan menghindari itu karena kita sudah negosiasi. Dan di samping itu yang mungkin saya juga ingin tegaskan, kita jangan lihat hanya kepada tarif ya di dalam perjanjian ini. Ya, tarif akses pasar yang baik untuk industri padat karya kita dan beberapa komoditi strategis penting, tapi ini perjanjian yang lebih luas. Ya, dia hubungan kerjasamanya begitu ya. Betul. Dia ini akan mudah-mudahan menjadi fondasi untuk membangun hubungan bilateral yang lebih strategik antara Amerika dan
Indonesia, termasuk aspek investasi dan kerjasama yang lain. Oke, baik. Tapi overall Bu Mari ya sebagai Dan sendiri ya melihat hasil negosiasi yang sudah berlangsung. Jadi artinya so far kita stick kepada dokumen ART begitu ya Bu ya. Nah, pandangan dari Dan sendiri ya keuntungan ataupun juga hal-hal yang tadi seperti Bu Mari sampaikan begitu kita harus melihat jangka panjang. Nah, tapi jangka panjang bentuknya seperti apa begitu yang bisa kita lihat secara umum begitu ya untuk kepentingan Indonesia ke depannya dengan hubungan bilateral kita yang baik dengan Amerika Serikat. Ya, harusnya kita di dalam jangka pendek maupun jangka menengah harus membangun ya hubungan yang lebih strategik dengan Amerika. Misalnya di bidang investasi itu ada pasal-pasal di dalam perjanjian yang ada saat ini yang membuka untuk terjadinya investasi dari Amerika, memfasilitasi Amerika, investasi dari Amerika dan kemitraan dengan Amerika di beberapa bidang seperti advanced technology atau teknologi maju, ya itu termasuk semiconductor dan lain sebagainya, energy, critical minerals, pharmaceutical. Jadi ada beberapa bidang yang di mana bisa terjadi kesepakatan untuk ada investasi tapi partnership dengan Indonesia untuk membangun supply chain yang diversified dengan teknologi dan partnership dengan Amerika. Jadi itu mungkin terbuka kemungkinan itu yang penting bagaimana Indonesia kita ini juga menyiapkan diri ya untuk menangkap kesempatan ini.